Assalamualaikum, semangat pagi teman-teman semua. Kita kembali lagi ke mata kuliah Praktikum Algoritma dan Kompleksitas. Masih bersama saya Dian Wahyuningsih ya. Nah, apa yang akan kita pelajari di minggu ini? Yang akan kita pelajari minggu ini adalah tentang operator. Tetapi sebelum kita masuk ke materi inti operator, saya ingin mereview sedikit tentang materi yang kemarin, yaitu tentang variabel ya. Di minggu kemarin kita sudah berkenalan dengan apa yang namanya variabel. Jadi sederhananya, variabel itu adalah sebuah penyimpanan yang nantinya akan diisi sebuah nilai, tetapi sifatnya masih sementara dan masih bisa berubah-ubah. Selain variabel, nah ada lawannya nih ya. Lawannya adalah konstanta. Kenapa sih konstanta di sini saya gambarkan sebuah box tertutup gitu ya? Padahal kan kalau di variabel ini boxnya terbuka dan dia bisa diisikan sebuah nilai atau data gitu ya. Jadi teman-teman bisa cek di sini datanya ada yang berupa lingkaran, kemudian ada yang berupa persegi, ada yang berupa segitiga. Dan dia bisa dimasukkan ke dalam box yang terbuka tersebut. Jadi itu adalah variabel sebagai tempat penyimpanan yang sifatnya adalah sementara dan bisa berubah-ubah. Nah, berubahnya itu tadi yaitu ya, bisa diisi bulat, bisa diisi persegi, bisa diisi segitiga. Kemudian untuk konstanta, karena dia sifatnya tertutup gitu ya. Jadi di dalam konstanta ini kita sudah memasukkan sebuah nilai. Nah, setelah ditutup dan dilakban gitu ya, jadi nilainya itu tidak bisa berubah. Mudahnya adalah seperti itu ya. Jadi untuk konstanta, dia merupakan sebuah penyimpanan nilai atau data, tetapi tidak bisa berubah. Jadi itu tadi perbedaan antara variabel dan konstanta. Kemudian bagaimana caranya kita mendeklarasikannya gitu ya. Nah, untuk variabel kemarin sebenarnya sudah. Yang pertama adalah kita harus menentukan tipe datanya dulu. Kemudian ada nama variabel. Nah, setelah nama variabel harus ada nilai. Nah, kemudian bagaimana jika kita ingin mendeklarasikan sebuah konstanta? Oke, untuk konstanta, cara pendeklarasiannya sebenarnya hampir sama dengan variabel, yaitu ada tetap ya tipe data, kemudian ada nama konstantanya, kemudian ada nilainya. Nah, berarti apa Bu yang berbeda? Nah, yang berbeda adalah pada saat kita mendeklarasikan konstanta, harus ada yang namanya final di sini ya. Jadi, jika kita mendeklarasikan variabel itu tanpa menggunakan kata final, tetapi jika kita ingin mendeklarasikan sebuah konstanta, harus diikuti dengan kata final di depannya. Sehingga dengan adanya tambahan kata final di sini akan mengunci nilainya. Jadi nilai dari konstanta tersebut tidak akan berubah. Nah, bagaimana sih aturan penulisan variabel dan konstanta itu gitu ya? Untuk yang pertama, nama variabel dan konstanta tidak boleh menggunakan kata kunci dari Java atau reserved word ya. Seperti ada kata if, kemudian ada kata for, kemudian ada int atau final tadi ya. Itu tidak bisa kita gunakan sebagai sebuah nama variabel atau konstanta. Kemudian yang kedua, nama variabel atau konstanta boleh menggunakan huruf atau angka mulai dari 0 sampai 9, kemudian garis bawah juga boleh atau underscore, dan simbol $. Namun penggunaan garis bawah dan simbol lebih baik dihindari. Kemudian untuk penulisan nama variabel harus diawali dengan huruf kecil karena Java menggunakan gaya camel case. Nah, apa itu gaya camel case? Pada video sebelumnya saya sudah menyinggung sedikit tentang gaya camel case. Kemudian untuk penulisan konstanta kita akan mengikuti gaya all caps. Apalagi all caps gitu ya. Nanti kita akan belajar tentang gaya-gaya penulisan pada pemrograman. Kemudian yang terakhir adalah apabila nama variabel lebih dari suku kata, maka kata kedua dituliskan dengan diawali huruf kapital. Nah, karena mengikuti gaya camel case tadi.
Oke, kita lanjutkan dengan gaya penulisan case pada pemrograman. Nah, contohnya seperti apa sih gaya penulisannya gitu ya. Contoh yang pertama nih, ada yang seperti ini. Penulisannya kata seperti adalah huruf non-kapital, kemudian diberikan tanda underscore atau garis bawah ya. Kemudian diikuti dengan kata ini, itu menggunakan non-kapital juga. Nah, ini adalah gaya yang pertama. Kemudian untuk gaya yang kedua, ada seperti itu. Apa maksudnya ya seperti itu ya? Jadi kalau teman-teman bisa lihat di sini, untuk kata seperti itu diawali dengan huruf S kapital. Kemudian dilanjutkan dengan non kapital. Setelah itu, I untuk kata yang kedua juga diawali dengan huruf kapital, dilanjutkan dengan non kapital. Nah, sepertinya hampir sama ya dengan cara penulisan variabel tadi. Kita lanjutkan. Itu adalah gaya yang kedua. Gaya yang ketiga ada yang semacam ini. Sebenarnya hampir mirip ya dengan yang gaya pertama. Tetapi perbedaannya adalah untuk gaya yang ketiga ini tidak menggunakan underscore atau garis bawah, tetapi menggunakan tanda min. Nah, ada ya gaya seperti itu. Kita lanjutkan lagi. Ini juga. Nah, ini juga termasuk sebuah gaya penulisan ya pada pemrograman. Semuanya atau semua katanya akan dituliskan dengan huruf kapital. Oke, sekarang kita cek. Apa sih nama-nama dari gaya penulisan case pemrograman tersebut? Yang pertama adalah yang bernama snake case. Jadi kalau teman-teman bisa lihat gambar di sini ya, contohnya ular itu kan punya sisik ya. Sisiknya mungkin warnanya akan berbeda, belang-belang gitu ya. Ada yang mungkin hitam putih, ada yang mungkin ada berwarna merah dan sebagainya. Nah, gaya penulisan case seperti ini cirinya adalah menggunakan garis bawah atau underscore. Setiap suku kata nantinya akan dipisahkan dengan garis bawah sehingga membentuk seperti sebuah ular gitu ya. Karena itulah gaya ini disebut dengan snake case. Nah, contohnya nama variabel. Jadi penulisannya adalah nama, kemudian underscore, kemudian variabel. Atau snake, kemudian underscore case. Atau kalau dari contoh sebelumnya, seperti underscore ini. Nah, gaya penulisan snake case ini biasanya kita jumpai pada pemrograman prosedural dan fungsional seperti bahasa C, kemudian Pascal, PHP, dan sebagainya. Kita lanjutkan ke gaya yang selanjutnya, yakni ada camel case. Nah, ini adalah gaya yang kita gunakan pada saat kita mendeklarasikan variabel tadi. Atau kalau kemarin, pada saat teman-teman cek di video, pada saat saya menjelaskan tentang pembuatan project baru, kita memberikan nama projectnya adalah menggunakan upper camel case. Jadi sebenarnya untuk gaya camel case ini ada dua, yaitu ada upper camel case dan ada lower camel case. Kenapa sih disebut dengan gaya camel case gitu ya? Karena pada saat kita menuliskan kata atau kalimatnya, teman-teman akan melihat seperti tandanya punuk unta gitu ya. Jadi ada kapital, kemudian non kapital, ada kapital lagi, kemudian ada non kapital lagi. Nah, untuk gaya penulisan camel case ini biasanya sering digunakan pada pemrograman berorientasi objek atau OOP. Nah, Java itu adalah salah satu bahasa pemrograman yang menganut konsepnya adalah orientasi objek atau OOP. Jadi cirinya adalah semua suku kata menyatu dan terdapat huruf kapital untuk pemisahnya. Jadi teman-teman sudah jelas ya, ada upper camel case, ada lower camel case. Yang membedakan hanya awal dari penulisan katanya, apakah menggunakan huruf kapital atau menggunakan huruf non-kapital. Jadi untuk yang camel case pertama ini adalah lower camel case. Kemudian untuk kata yang kedua ini adalah upper camel case. Nah, berarti yang ini juga
menganut gaya upper camel case. Kita lanjutkan untuk gaya yang ketiga. Enak ya. Kayak sate ditusuk-tusuk. Namanya adalah kebab case. Kenapa Bu kok dinamakan dengan kebab case gitu ya? Nah, gaya kebab case ini menggunakan tanda minus atau tanda min ya untuk memisahkan suku katanya sehingga membuatnya terlihat seperti kebab. Mungkin kalau di Indonesia kita mengenal kebab itu yang dibalut dengan roti gitu ya. Tetapi kalau teman-teman searching di internet gitu ya, kalau teman-teman mengetikkan kata kebab, nah kebab itu sebenarnya adalah sate gitu ya. Cirinya adalah mungkin ada daging, ada sayuran, kemudian kombinasi beberapa itu ya ditusuk-tusuk sehingga terlihat seperti ada tanda min sebagai pemisahnya. Nah, itulah yang dinamakan dengan gaya penulisan kebab case. Nah, contohnya adalah semacam, kemudian tanda min ini. Inilah yang menjadi penanda untuk gaya kebab case. Nah, gaya penulisan ini biasanya akan kita jumpai pada CSS. Selanjutnya adalah gaya penulisan all caps. Nah, gaya penulisan all caps ini tadi teman-teman sudah dengar bahwa pada saat kita mendeklarasikan sebuah konstanta, kita menggunakan gayanya adalah all caps. All caps berarti semua katanya akan dituliskan dengan huruf kapital. Jadi meskipun ada beberapa kata tetap dituliskan dengan huruf kapital. Nah, sebagai pembeda katanya bagaimana Bu? Sebenarnya kita bisa mengkombinasi ya antara penggunaan all caps dengan snake case atau penggunaan all caps dengan kebab case. Jadi bisa menggunakan tanda garis bawah atau tanda min. Bisa kita kombinasikan. Nah, selanjutnya kita akan masuk pada inti dari materi kita, yakni tentang operator di Java. Sebenarnya apa sih operator itu gitu ya? Jadi operator dalam pemrograman itu biasanya akan kita gunakan untuk melakukan sebuah operasi tertentu. Operasi apa saja gitu ya? Nah, di sini teman-teman bisa lihat, operator ini akan dibagi menjadi 6 bagian yang besar. Yang pertama atau yang mungkin paling sering teman-teman gunakan yaitu operator aritmatika. Operator aritmatika ini nanti ada penjumlahan, ada pengurangan, ada pembagian, ada perkalian, kemudian ada sisa bagi. Kemudian ada operator pembanding di sini. Nah, pembanding ada sama dengan, kemudian ada tanda lebih besar, lebih kecil, dan sebagainya. Kemudian untuk operator logika, saya masuk ke logika dulu. Nah, ini juga pasti sering teman-teman gunakan. Ada penggunaan AND, ada OR, kemudian ada NOT. Kemudian ada juga yang namanya operator penugasan. Ada banyak ya, ada sama dengan, ada penjumlahan, pengurangan, dan sebagainya. Kemudian ada bitwise. Nah, bitwise ini khusus digunakan untuk operator bilangan biner. Bilangan biner tahu nggak, teman-teman? Ya. Jadi bilangan biner itu yang hanya ada angka 0 dan 1. Itu adalah bilangan biner. Jadi pada saat kita menggunakan operator bitwise ini, maka operasi yang dilakukan adalah operasi pada bilangan binernya. Yang terakhir adalah operator ternary. Operator ternary itu apa ya? Akan kita cek nantinya. Karena di sini hanya ada tanda tanya. Nah, kita bahas dulu untuk yang pertama, yakni operator aritmatika. Teman-teman bisa lihat ada operator, kemudian ada operasi, dan ada ekspresi. Nah, untuk operator aritmatika pertama adalah penjumlahan. Kemudian operasi yang digunakan adalah tanda plus. Nah, contoh dari ekspresi yang akan digunakan adalah A plus B. Nah, A plus B sama dengan berapa gitu ya? Nanti bisa kita coba pada saat kita masuk ke sesi pemrogramannya. Kemudian yang kedua adalah pengurangan. Ditandai dengan operasi min. Ekspresi contohnya adalah A min B. Kemudian untuk perkalian ditandai dengan tanda bintang ya di sini. Kemudian contoh ekspresinya adalah A bintang B atau A dikalikan dengan B.
Kemudian untuk pembagian, tanda yang digunakan adalah tanda garis miring. Contoh ekspresinya adalah A garis miring B atau A dibagi dengan B. Kemudian untuk sisa bagi menggunakan tanda persen di sini ya. Untuk ekspresinya A persen B. Nah, untuk sisa bagi itu gimana, Bu? Apa bedanya dengan pembagian gitu ya? Nah, bedanya adalah contohnya seperti ini. Jika saya melakukan pembagian atau nilai A dan B sudah saya tentukan, misalnya ya, ada 4 dibagi 2, maka sama dengan berapa? 2 ya nilainya. Nah, kalau kita bicara tentang hasil bagi atau sisa bagi, jika 4% 2, maka hasilnya bukan 2 lagi, tapi berapa? Hasilnya adalah 0, karena tidak ada sisa dari pembagian itu. Nah, kalau misalnya 4, kemudian persen 3, maka hasilnya berapa? Nah, untuk sisa bagi ini, 4 dibagi 3, sisanya adalah 1. Gitu ya, teman-teman ya. Kemudian untuk yang tambahan ada pangkat di sini, ditandai dengan ini. Nah, A pangkat B. Kemudian tanda bilangan negatif ditandai dengan min. Kemudian penggunaan ekspresinya adalah min A. Selanjutnya adalah operasi penugasan. Nah, operasi penugasan di sini ada masih sama ya, ada operator, kemudian operasi dan ekspresinya. Yang pertama adalah untuk pengisian nilai, ditandai dengan tanda sama dengan. Nah, tanda sama dengan ini berarti kita memberikan nilai pada sebuah variabel atau sebuah konstanta. Contohnya di sini, A sama dengan B. Atau mungkin lebih jelasnya, misalnya kita berikan nilai untuk A. A sama dengan 10. Berarti kita memberikan nilai 10 pada variabel A. Kemudian yang selanjutnya pengisian dan penambahan. Ditandai dengan tanda plus sama dengan. Nah, A plus B sama dengan B. Misalnya begitu ya. Atau biasanya pada saat kita menuliskannya dalam sintaks pemrograman akan menjadi A plus sama dengan 1. Maksudnya apa? Berarti A ini nanti akan ditambahkan dengan 1. Begitu seterusnya. Kemudian untuk pengisian dan pengurangan. Simbolnya adalah min sama dengan, ekspresinya A min sama dengan B. Contohnya hampir sama ya dengan penggunaan tanda plus tadi. Kemudian untuk pengisian dan perkalian, tanda bintang sama dengan, contoh ekspresinya adalah A bintang sama dengan B. Kemudian untuk pengisian dan pembagian, ada tanda garis miring sama dengan, untuk ekspresinya A garis miring sama dengan B. Kemudian selanjutnya ada pengisian dan sisa bagi, tanda persen sama dengan, untuk ekspresinya A tanda persen sama dengan B. Kita lanjutkan dengan operator pembanding. Seperti namanya ya, tugas dari operator ini adalah digunakan untuk membandingkan atau mencari kondisi gitu ya. Nah, yang pertama adalah sama dengan. Teman-teman harus teliti ya, pada saat kita menggunakan operator pembanding, tanda sama dengannya ada 2. Karena jika kita menggunakan tanda sama dengan 1, itu adalah sebagai operator penugasan. Jadi untuk memberikan suatu nilai. Ekspresi yang biasanya digunakan adalah, contohnya A sama dengan B. Jadi sama dengannya ada 2 kali. Kemudian yang kedua adalah lebih besar yang ditandai dengan kurung sudut ya, kurung sudut tutup. Untuk ekspresinya adalah A kemudian lebih besar dari B. Untuk lebih kecil ini adalah kurung sudut buka. Ekspresi yang digunakan adalah A kurang dari B. Tidak sama dengan ditandai dengan tanda seru sama dengan, ekspresi A tanda seru sama dengan B. Berarti A tidak sama dengan B. Untuk tanda lebih besar sama dengan menggunakan tanda kurung sudut siku tutup dan sama dengan, ekspresinya adalah A kurung sudut tutup sama dengan B.
Untuk lebih kecil sama dengan kurung sudut buka sama dengan. Untuk ekspresinya A lebih kecil atau sama dengan B. Jadi bisa teman-teman ingat bahwa operator pembanding ini biasanya digunakan untuk membandingkan atau mengkondisikan. Jadi akan erat hubungannya dengan penggunaan if atau switch ya nantinya. Kita lanjutkan dengan operator logika. Nah, operator logika yang bisa kita gunakan ada 3, yakni ada AND, ada OR, dan negasi atau kebalikannya. Tanda yang digunakan untuk AND adalah double dan ya, double tanda dan ini. Kemudian untuk OR, tanda double biasanya yang ada di bawahnya backspace itu ya. Jadi ada garis lurus di situ, double juga. Kemudian untuk negasi adalah tanda seru. Nah, operator logika ini nanti nilainya sebenarnya hanya ada 2 ya, yaitu ada true atau ada false. Jadi biasanya untuk operator logika ini nanti tipenya adalah tipe boolean. Nah, saya berikan sebuah contoh pernyataan gitu ya. Yang pertama, Dian seorang programmer atau dapat disimbolkan dengan huruf A. Kemudian yang kedua, Dian menggunakan NetBeans atau dapat disimbolkan dengan B. Nah, bagaimana hasilnya jika kita menggunakan operator AND, OR, dan negasi atau kebalikannya? Berikut ini adalah tabel kebenaran logika dari pernyataan di atas gitu ya. Jadi tadi ada 2 pernyataan, yakni ada A, kemudian ada B. Nah, sekarang jika kita mempunyai nilai dari A, misalnya yang pertama ya, ada true. Kemudian untuk nilai yang kedua adalah true. Berarti Dian adalah seorang programmer dan menggunakan NetBeans. Jika kita menggunakan operatornya adalah AND, maka nilainya atau hasilnya adalah true. Berarti benar bahwa Dian itu seorang programmer dan menggunakan NetBeans. Nah, selain itu, dari kedua pernyataan itu, jika ada salah satu yang bernilai false, maka pastilah hasilnya akan bernilai false. Nih ya. Jadi bisa teman-teman ingat bahwa penggunaan operator logika AND, jika salah satu pernyataan ada yang bernilai false, maka pastilah hasil akhirnya adalah false. Nah, berbeda lagi untuk operator logika OR gitu ya. Nah, operator logika OR ini mungkin kebalikan dari AND ya. Jadi jika AND itu jika salah satu dari pernyataan bernilai false, maka hasilnya false. Tetapi untuk OR, jika salah satu pernyataan ada yang bernilai true, maka hasilnya akan true. Selain itu, maka hasilnya adalah false. Jadi jika OR, salah satu pernyataan ada yang bernilai true, maka hasilnya sudah pasti true. Untuk negasi dari A atau kebalikan dari A, jadi sudah kelihatan ya kalau negasi adalah kebalikan. Kebalikan dari true adalah false. Kebalikan dari false adalah true. Begitu juga untuk negasi dari B. Untuk nilai B yang pertama true, maka kebalikan dari B adalah false. Begitupun seterusnya. Oke, kita lanjutkan dengan operator bitwise. Jadi ingat-ingat ya bahwa operator bitwise itu digunakan untuk bilangan biner. Biner yakni nilainya adalah 0 dan 1 saja. Bagaimana Bu kalau misalnya nanti nilainya atau angkanya bukan 0 dan 1, misalnya angkanya adalah 2. Maka angka 2 ini harus dikonversi dulu menjadi bilangan biner. Nah, bilangan biner dari 2 berapa? Bilangan biner dari 2 adalah 10. Nah, inilah nanti yang akan dilakukan operasi bitwise. Nah, apa saja operator yang digunakan untuk bitwise? Yang pertama adalah AND. Nah, teman-teman harus ingat, operasi atau lambang yang digunakan adalah tanda dan-nya hanya ada 1. Kalau tadi di operator logika, penggunaan AND itu tanda dan-nya adalah 2. Untuk ekspresinya A dan B. Kemudian untuk OR, tanda garis lurusnya juga 1 ya. Jadi A garis lurus B OR B. Kemudian XOR seperti tanda pangkat di sini.
A XOR dari B. Kemudian negasi atau kebalikan menggunakan tanda ini apa ya? Kayak tanda cacing ya di sini. Akhirnya untuk ekspresinya menjadi negasi A. Untuk left shift menggunakan tanda kurung sudut buka 2 kali. Right shift-nya kurung sudut tutup 2 kali. Untuk left shift unsigned menggunakan kurung sudut buka 3 kali. Dan right shift untuk unsigned-nya menggunakan tanda kurung sudut tutup 3 kali. Nah, ini sebenarnya buat apa sih, Bu? Teman-teman jangan khawatir, kita nanti akan mencobanya langsung di NetBeans-nya. Nah, yang terakhir adalah operator ternary. Operator ternary ini sebenarnya hampir sama dengan operasi pembandingan atau operasi kondisi ya. Nah, apa yang membedakan operasi ternary ini dengan operasi pembanding atau kondisi gitu ya? Kalau kondisi saya tadi bilang ada if, kemudian ada switch gitu ya. Nah, kenapa sih harus ada operasi ternary di sini? Nah, operasi ternary ini sebenarnya bisa saja sebagai penyingkat untuk operasi pembanding. Misalnya nih, kalau di sini ada pernyataan, kamu suka aku gitu ya, jawabannya pasti hanya ada 2, antara ya atau tidak. Nah, yang harus teman-teman ingat berarti operasi ternary ini jadi hanya ada 1 pernyataan kemudian dengan 2 jawaban. Ada jawaban benar dan jawaban salah. Kalau jawabannya ada lebih dari 2, Bu, berarti bagaimana? Nah, kita tidak bisa menggunakan yang namanya operator ternary, tapi harus menggunakan operator pembanding, bisa if atau bisa switch gitu ya. Jadi ciri dari operasi ternary ini adalah ada sebuah pernyataan dengan 2 buah jawaban, yaitu jawaban benar dan jawaban salah saja. Selain itu, kita harus menggunakan yang namanya pembanding menggunakan if atau menggunakan switch. Setelah kita mengetahui konsep dan penggunaan tipe data, operator, variabel, dan konstanta, nah, pernah nggak sih kalian itu melakukan sebuah operasi aritmatika atau matematika ya, di mana terdapat 2 buah variabel yang mempunyai tipe data berbeda? Nah, maksudnya gimana gitu ya? Nah, misalnya kita punya 2 buah variabel. Yang pertama misalnya int a sama dengan 5. Gitu ya. Kemudian yang selanjutnya ada double. B sama dengan 2,5. Nah, jika kita ingin mengalikan atau menambahkan operator A dan B, maka biasanya kan kita begini ya, menuliskan hasil itu sama dengan A, misalnya dikalikan dengan B. Nah, bahasanya begitu. Nah, tetapi kita harus menentukan dulu nih, variabel hasil ini akan mempunyai tipe data apa? Misalnya di sini ada int. Kalau kita menetapkan bahwa variabel hasil ini adalah tipe datanya int, maka hasilnya kira-kira berapa? Kalau A dikalikan B, berarti 5 dikalikan 2,5. Hasilnya berapa? Ayo. Nah, hasilnya adalah 5 dikalikan 2,5, yakni 12,5. Padahal kita tahu bahwa jangkauan dari tipe data int itu adalah bilangan bulat. Berarti pada saat kita mengalikan 5 dikalikan 25 dengan hasil itu mempunyai tipe data adalah int, maka dia akan dilakukan casting. Nah, inilah yang namanya casting gitu ya. Nah, hasilnya menjadi berapa, Bu, kalau begitu? Hasilnya akan menjadi 12. Bukannya 12,5. Kenapa? Karena tipe data dari hasil ini adalah integer. Nah, nanti kita akan belajar tipe casting ada implisit dan ada eksplisit. Apa, Bu, perbedaan antara casting implisit dan eksplisit? Nah, untuk tipe casting eksplisit atau narrowing casting, yaitu dari tipe data yang besar
Kenapa saya bilang besar di sini ya? Karena kalau kita lihat dari jangkauan, double itu lebih besar daripada float, lebih besar daripada long, lebih besar dari integer gitu ya. Jadi kalau semakin ke bawah ini namanya adalah explicit. Tetapi kalau dari byte misalnya diubah menjadi short, menjadi char, menjadi int, long, float, double, ke jangkauan yang lebih besar, berarti namanya adalah casting implicit. Nah, bagaimana caranya? Nah, sebenarnya contoh di atas tadi akhirnya dari double yang nilainya harusnya adalah 12,5 gitu ya, diubah menjadi integer karena jangkauannya lebih rendah daripada double, namanya adalah casting explicit. Gitu ya. Kalau terbalik dari integer, kemudian kita ubah menjadi double, itu namanya casting implicit. Nah, tipe data apa saja yang bisa kita gunakan casting gitu ya? Entah itu casting implicit atau casting explicit. Teman-teman bisa cek tabel di bawah ini. Oke, yang pertama dari char ke char, maka dia tidak dilakukan casting. Kemudian dari char ke byte. Nah, dari char ke byte itu akan dilakukan casting explicit. Karena apa? Karena nilainya akan menjadi lebih kecil. Kemudian jika ke short, dia juga casting explicit karena nilainya akan menjadi lebih kecil. Tetapi untuk int, long, float, dan double ini akan menjadi casting implicit, yakni nilainya akan menjadi lebih besar. Jadi dari contoh tadi, kalau int menuju ke double, kita cek ya dari int ini ke double, maka dia ada di hijau, yakni implicit. Tetapi kalau dari double menuju ke int atau menjadi int, maka disebut dengan kalau dari double ini ke int ini, maka disinilah hasilnya, yakni casting explicit. Oke, sekarang kita akan coba praktekkan langsung di NetBeans-nya ya. Saya akan mengulangi dari mulai membuat project baru. Ada dua cara, menggunakan file new project atau menggunakan shortcut di sini new project atau Ctrl Shift N. Kita klik, kemudian yang kita pilih adalah Java application, next. Nah, teman-teman ingat untuk project name kita menggunakan upper camelcase, misalnya latihan kedua. Kemudian kita tetapkan untuk project location-nya, bisa teman-teman sesuaikan. Kemudian di sini create main class-nya jangan lupa tetap dicentang. Kemudian finish. Oke ya. Dari pilihan untuk main class-nya tadi akan mengakibatkan di sini akan tersedia public static void main string argument. Kenapa harus ada ini ya? Jadi kalau tidak ada ini pada saat kita jalankan nantinya, program tidak akan tahu manakah file yang akan dijadikan running pertama kali. Maka dari itu, untuk latihan kedua ini, kita create sebagai main class. Oke, sekarang saya siapkan dulu dua buah variabel. Misalnya, saya buat dulu dengan tipe data int. Int a, kemudian langsung saja saya beri nilai. Misalnya untuk a yang pertama adalah 5. Kemudian untuk nilai yang kedua, int b sama dengan 7 gitu ya. Nah, cara penulisannya apakah harus seperti ini, Bu? Karena kita mempunyai dua variabel dengan tipe data yang sama. Bisa nggak sih kita jadikan menjadi satu baris gitu ya? Sebenarnya bisa ya. Nah, bagaimana caranya? Nah, kita bisa tuliskan di sini. Oke, kita hapus dulu yang int b di sini ya. Kita letakkan di samping dari A. int A sama dengan 5, B sama dengan 7. Nah, ini adalah cara penulisan jika kita mempunyai dua buah atau lebih variabel yang mempunyai tipe data yang sama.
Selanjutnya saya akan menyiapkan satu buah variabel lagi untuk menampung hasil dari operasi aritmatika yang akan kita gunakan. Misalnya tipe data int hasil ya di sini. Kemudian untuk kali ini kita akan melakukan operasi aritmatika penjumlahan. Maka hasil sama dengan A plus B. Lalu akan kita tampilkan kontrol spasi sort hasil penjumlahan sama dengan tanda plus hasil. Nah, jika kita jalankan, oke, di sini hasil penjumlahan sama dengan 12. Jadi 5 ditambahkan dengan 7 adalah hasilnya 12. Oke, kita lanjutkan lagi untuk operasi pengurangan. Hasil sama dengan A min B sort hasil pengurangan sama dengan plus hasil. Oke, kita cek di sini ya, apakah bisa. Nah, untuk hasil penjumlahan hasilnya adalah 12, kemudian hasil pengurangan adalah minus 2, karena 5 dikurangi dengan 7, hasilnya akan menjadi bilangan negatif. Setelah pengurangan, kita lakukan perkalian. Hasil sama dengan A dikalikan dengan B. Kontrol spasi sort hasil perkalian sama dengan tanda plus hasil. Kita running. Untuk perkalian 5 dikalikan 7 sama dengan 35. Kita lanjutkan lagi untuk pembagian ya. Hasil A dibagi dengan B. Titik koma. Kemudian sort hasil pembagian sama dengan tanda plus hasil. Oke, kita jalankan. Nah, di sini hasil pembagiannya adalah 0. Nah, kenapa kok 0 di sini ya? Padahal kalau 5 dibagi 7 sebenarnya bisa menjadi berapa? Maka hasilnya seharusnya menjadi 0,7. Tetapi kenapa kok di sini yang ditampilkan hanya 0 gitu ya? Nah, sekarang teman-teman ingat kembali untuk tipe data yang bisa digunakan. Jadi jangkauan dari integer itu adalah bilangan bulat. Tetapi jika kita melakukan pembagian antara 5 dibagi menjadi 7, maka hasilnya akan menjadi bilangan pecahan gitu ya. Nah, bilangan pecahan di sini tidak bisa dimuat pada tipe data int. Nah, kalau kita ingin melakukan operasi aritmatika pembagian yang hasilnya nanti akan menjadi bilangan pecahan, maka kita harus menyiapkan variabel dengan tipe datanya juga pecahan. Nah, misalnya saya siapkan di sini di bawahnya sini ya, double untuk variabelnya. Misalnya setelah A ada B, kemudian ada C sama dengan 5, kemudian untuk D sama dengan 7. Saya samakan aja nilainya. Dan satu lagi, tadi kan sudah ada hasil ya, sekarang hasil 2. Nah, jadi penulisan seperti ini pun juga bisa gitu ya. Di sini kita mempunyai variabel yang diberikan nilai, kemudian di sini kita hanya menuliskan variabel saja tanpa nilai. Nah, oke, enter lagi. Maka hasil 2 sama dengan C dibagi dengan D. Kita tampilkan dengan kontrol spasi sort hasil pembagian pecahan sama dengan plus hasil 2. Enter. Kalau kita jalankan, nah ini ya, nilainya atau hasilnya akan menjadi 0,714285 dan seterusnya. Ini adalah jangkauan dari tipe data double. Nah, setelah pembagian masih ada satu lagi, yakni sisa hasil bagi. Nah, sisa hasil bagi
ini nilainya adalah menjadi integer. Berarti kita gunakan variabel A, B, dan hasil ya. Hasil sama dengan A, kemudian sisa hasil bagi dari B. Kalau kita tampilkan, show sisa hasil bagi sama dengan plus hasil. Kita jalankan. Nah, hasilnya kenapa kok di sini 5 gitu ya? Jadi, teman-teman ingat bahwa di sini A itu sama dengan 5, kemudian B adalah 7. Apakah 5 ini bisa dibagi dengan 7? Nah, kalau 5 dibagi 7 hasilnya kan sebenarnya 0,7 gitu ya. 0,7 tadi kalau dia berupa bilangan pecahan. Tetapi karena kita mencari sisa hasil baginya, maka sebenarnya hasilnya 0, kemudian sisanya berapa? Sisanya adalah 5 itu sendiri. Kalau misalnya saya balik ya, misalnya di sini bukan A sisa hasil bagi B, tapi B sisa hasil bagi A. Maka hasilnya akan menjadi 2. Karena 7 dibagi 5 akan menghasilkan 1, kemudian sisanya adalah 2. Nah, itu adalah untuk operasi aritmatika. Kita lanjutkan dengan operasi penugasan. Saya akan lebih cepat ya. Jadi, di sini saya sudah menyediakan beberapa operasi untuk penugasan dengan variabelnya adalah A, kemudian B. Kemudian di sini saya isi nilainya untuk A sama dengan 5 dan B sama dengan 10. Oke, untuk yang pertama, operasi untuk pengisian nilai dan penambahan ya tadi ya, menggunakan operator plus sama dengan. Nah, B plus sama dengan A, nilainya menjadi berapa? Atau hasilnya akan menjadi berapa gitu ya. Nah, sekarang kita cek dulu. Untuk B, pertama kali adalah nilainya 10, berarti ini sebenarnya 10. Kemudian di sini ada plus sama dengan A. A ini adalah 5 gitu ya. Maka jika kita melakukan perintah penambahan dan pengisian nilai, maka nilai B nantinya yang akan ditampilkan adalah menjadi 15. Kita cek dulu. Oke ya, jadi untuk penambahan menjadi 15. Kenapa kok tidak 10 tetap gitu ya? Karena di sini sudah terjadi operasi penambahan dan pengisian nilai yaitu plus sama dengan. Oke, nilai B saat ini menjadi 15. Nah, sekarang jika terjadi pengurangan. Pengurangan di sini B itu min sama dengan A. Nah, hasilnya berapa? Hasilnya adalah menjadi B sama dengan 10 karena kita tahu tadi bahwa nilai B sudah berubah menjadi 15. Nah, 15 dikurangi dengan A adalah 5, maka nilainya akan menjadi 10. Nih ya. Kemudian untuk perkalian, B kali atau tanda bintang sama dengan A, maka nilai B-nya tadi adalah 10 gitu ya. 10 jika dikalikan 5 menjadi 50. Selanjutnya untuk pembagian B garis miring sama dengan A, maka nilainya tadi untuk B adalah 50, kemudian dengan A adalah 5. Berarti 50 dibagi 5 yang menghasilkan B adalah 10. Kemudian untuk sisa bagi, B sisa bagi sama dengan A, maka hasilnya adalah 0. Kenapa kok 0? Ayo. Berarti kan tadi 10 sama saja dengan 10, kemudian disisa bagi 5. Maka hasilnya adalah 0. Jadi sebenarnya bisa jika kita menjadikannya sebuah operasi aritmatika, bisa saja menjadi seperti ini ya. Hasil, kalau kita menggunakan contoh yang pertama tadi, hasil sama dengan B plus A. Tetapi karena di sini kita hanya mempunyai 2 buah variabel saja, tanpa menambahkan satu variabel hasil, maka kita bisa menggunakan operator penugasan.
Jadi penugasan tidak hanya sama dengan, tetapi bisa dikombinasikan dengan operator aritmatika. Kita lanjutkan dengan operator pembanding ya. Sudah saya katakan tadi bahwa operator pembanding ini hanya akan menghasilkan dua buah hasil, yakni ada true atau false. Nah, sekarang kita coba dulu menggunakan dua buah variabel, nilai A dan nilai B. Dengan nilai A adalah 12, nilai B adalah 4. Nah, untuk variabel hasil kita berikan tipe datanya adalah boolean. Sekarang kita bandingkan apakah A lebih besar dari B, gitu ya. Hasil sama dengan nilai A, kemudian tanda kurung sudut tutup nilai B, maka kita akan menampilkan di sistem out_println hasil. Oke, kita jalankan dulu ya. Nah, untuk yang pertama, hasil nilai A lebih besar dari nilai B, apakah benar? Maka di sini nilainya adalah true, gitu ya. Kita lanjutkan. Untuk yang kedua, apakah A lebih kecil dari B? Maka nilainya adalah false, karena 12 lebih besar dari 4. Selanjutnya, apakah A lebih besar sama dengan B? Maka nilainya adalah true. Lebih besar lebih besar ataukah sama dengan. Kemudian, selanjutnya untuk yang keempat, apakah A lebih kecil sama dengan B? Maka hasilnya adalah false, karena A itu lebih besar dari B. Apakah nilai A sama dengan B? Nah, karena operator pembanding, maka kita menggunakan tanda sama dengannya adalah 2. Jadi kalau di sini operatornya adalah penugasan, tapi kalau di sini operatornya adalah pembanding. Apakah nilai A sama dengan nilai B? Maka hasilnya adalah false. Yang terakhir, apakah nilai A tidak sama dengan B? Maka hasilnya adalah true pastinya ya. Karena nilai A adalah 12 dan nilai B adalah 4. Nah, untuk yang terakhir adalah tugas. Jadi, buatlah percobaan untuk operator logika, Bitwise, dan ternary. Teman-teman bisa menggunakan literatur di sini, yakni saya mengambil dari https://www.petanikode.com Java operator. Teman-teman bisa mempelajarinya. Jika ada pertanyaan, silakan ditanyakan pada forum di GC ya. Oke, jangan lupa like dan subscribe ya. Saya akhiri sampai di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.